Jadi Viktor Frankl itu memang dia membawa sesuatu yang baru gitu di dunia psikologi pada saat bukunya keluar ya. Ya. Kan sebelum itu tuh kalau alirannya Freud itu benar-benar apa namanya fokusnya itu kepada masa lalu, kemudian pleasure seeking gitu. Jadi kayaknya manusia itu ngikutin nafsu gitu. Ininya apa namanya kalau istilahnya si Freud apa istilah gampangnya gitu ya. Sementara si Viktor Frankl ini melihat enggak kayaknya nggak nafsu nih, tetapi kebermaknaan yang dicari gitu. Orang tuh mencari kebermaknaan hidupnya kok gitu. Nah, Frankl itu karena pengalaman hidupnya yang di kamp konsentrasi itu, dia seperti mendapatkan penguatan atau pembuktian terhadap konsepnya dia itu gitu, Mbak Wina. Nah dari situ ketika bukunya keluar dia langsung istilahnya langsung populer. Kenapa? Karena dia menggunakan pengalaman hidupnya di kamp konsentrasi itu untuk menggambarkan kehidupan psikologis gitu ya manusia gitu. Jadi kualitatif banget. Dia membangun teorinya itu dari pengalamannya dia, dari apa yang dia lihat pada sesama teman-teman tawanan, sekaligus juga pada sipirnya atau penjaga-penjaga camp itu, yang itu kan posisinya tuh benar-benar yang penguasa lawan yang ditindas gitu ya. Jadi dia melihat itu semua, kemudian itu dia rangkum. Jadi logoterapi ini, logo itu artinya meaning atau kebermaknaan. Jadi dia mengembangkan terapi berdasarkan pencarian makna dari kehidupan gitu. Jadi kalau intinya sih dia meyakini bahwa setiap orang itu sebetulnya punya yang dicari secara fundamental itu kebermaknaan hidup kok gitu. Cuman sayangnya banyak orang pengalaman hidupnya nggak membuka pintu ke arah sana. Akhirnya jadi aneh-aneh, jadi banyak cara memaknai hidup yang nggak tepat, kemudian jadi stres, jadi ini, jadi itu gitu. Karena itu fungsi terapinya dia fokusnya adalah membantu orang untuk menemukan makna hidupnya. Karena si Frankl ini memang ngedorongnya ke arah sana gitu, bahwa kalau seeking pleasure, kalau will to pleasure atau mencari kebahagiaan, kamu bisa tersesat loh gitu. Ya. Kamu istilahnya si Stephen Covey udah manjat tinggi sampai atas tangga, baru sadar bahwa tangganya bersender ke tembok yang salah gitu. Nah kayak gitu juga yang diinikan oleh si siapa namanya si Frankl. Dia bilang bahwa bukan happiness itu cuma konsekuensi gitu. Kalau kamu mencari kebermaknaan hidup, maka hidupmu itu akan kaya. Kamu bisa mendapatkan kebahagiaan dari prosesnya, bukan dari dapat ini, dapat itu, bukan to do, to have, and to be-nya gitu, tapi the prosesnya gitu. Yang mau saya sampaikan tuh begini, hidup kita itu akan punya banyak sekali belokan-belokan, naik turun terjal gitu. Jadi buat kalian yang sedang quarter life crisis, know this ya, tolong ingat-ingat ini. Di depan nanti krisisnya lebih banyak dan lebih berat gitu. Jadi akan banyak sekali hidup berlanjut terus dan banyak masalah gitu, akan banyak belokan-belokan. Kehidupan saya saat ini Mbak, itu perubahannya terjadi pada saat saya usia berapa tuh? 39 tahun ketika Gus Dur wafat. Yes. 38 tahun ya, ketika Gus Dur wafat. Sebelum itu saya nyaman hidup dengan keluarga kecil saya sebagai psikolog gitu, mengelola pendidikan anak usia dini, enak deh gitu. Dan saya kan udah trauma banget dengan waktu istana gitu, jadi aku udah nggak mau ngurusin orang banyak, saya mau ngurusin keluarga kecil saya aja gitu. Begitu Gus Dur wafat, orang-orang kelompok minoritas datang dong dengan pertanyaan ini, kalau ada apa-apa dengan kami siapa yang belain Mbak gitu. Waduh, itu pukulan berat. Dan suatu hari saya benar-benar menerima pukulan yang luar biasa ketika ada kampung Ahmadiyah di Manislor yang diserang.
Ya. Itu pagi diserang, saya telepon mubaliknya sampai sore, dan sore dia nangis. Dia bilang gini, seandainya Gus Dur masih ada, kita nggak takut. Karena kita tahu besok pagi nih Gus Dur udah sampai di depan gerbang. Sore ini pasti Gus Dur udah nuding-nuding orang-orang yang jadi dalang. Nah, ketika dia nangis, saya juga nangis. Terus saya ngerasa bahwa, gila, perjuangan bapakku belum selesai. Aku harus mewujudkan itu. Nah, itu yang mengubah kehidupan saya sekarang. Umur berapa? 38. Artinya 25 tahun itu masih permulaan. Bersiap-siaplah. Akan ada lagi. Banyak belokan, tapi percayalah bahwa you have it in you.